berjalan lancar karena disponsori oleh Ikatan Alumni ITB Chevron, Ikatan Alumni ITB Kepulauan Riau, dan Bimbel Nurul Fikri Pekanbaru. Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Patricia dari Fakultas SAPPK ITB dan aku dari Angkatan 2019. Kali ini aku dan teman aku bakalan ngebahas tuntas tentang fakultas kami, yaitu Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Nah, nggak afdol dong kalau kita nggak tahu lokasi di mana SAPPK ini berada, ya kan? Nah, SAPPK ITB ini terletak di dua tempat, teman-teman. Kalian tahu kan kalau ITB itu adalah multi kampus, jadi kampusnya itu nggak cuma di ITB Ganesha aja. Nah, SAPPK ini terletak di dua tempat. Yang pertama ada di ITB Ganesha yang di pusatnya itu, dan yang kedua itu ada di ITB Cirebon. Nah, kalian pasti penasaran banget kan jurusan apa aja yang ada di SAPPK ITB ini. Nah, ternyata nggak banyak teman-teman, cuma dua aja. Yang pertama itu ada jurusan arsitektur yang terletak di ITB Ganesha yang di pusat. Dan yang kedua itu ada jurusan PWK atau Perencanaan Wilayah dan Kota yang terletak di dua tempat nih teman-teman. Yang pertama ada di ITB Ganesha-nya yang di pusat dan ada yang di ITB Cirebon. Nah, kalian kalau milih fakultas itu jangan sampai salah pilih ya teman-teman, karena SAPPK ada di dua tempat. Yang pertama itu ITB Ganesha dan yang kedua ada di ITB Cirebon. Ya, lanjut ke sesi yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah prospek kerja. Kalian pasti udah kepo banget, ini mau dibawa kemana sih fakultas SAPPK ini, prospek kerjanya gimana sih? Nah, di sini aku bakalan jelasin prospek kerja dari jurusan arsitektur, sedangkan prospek kerja dari PWK itu bakalan dijelasin teman aku Lintang. Nah, bakalan kemana nih arsitek nih? Yang pertama itu pasti prospek kerjanya itu jadi arsitek, ya bener banget. Atau kalian bisa kerja di perusahaan properti teman-teman, kayak perusahaan properti yang udah terkenal banget kayak Alam Sutra atau PT Lipo Karawaci atau Agung Podomoro Land, itu bisa banget. Atau bisa juga proses kerja kedepannya itu kerja di biro konsultan arsitektur, itu udah itu banget kan ya, seorang tamatan jurusan arsitektur kerja di biro konsultan. Itu terus bisa jadi kontraktor, bisa kerja di firma arsitektur juga kayak PT Air Mas Asri, itu bisa banget. Terus kalau kalian suka nulis nih teman-teman, kalian bisa jadi writer arsitektur. Kalau misalnya kalian suka ngamatin suatu objek bangunan dan kalian suka mengapresiasikannya melalui tulisan, itu kalian bisa banget jadi writer arsitektur teman-teman. Nah, selain itu, kalau kalian pengennya kerja di pemerintahan nih, kalian bisa jadi PNS teman-teman. Kalian bisa kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu bisa. Terus kalian bisa jadi dosen, bahkan dosen arsitektur. Dan sebenarnya banyak lagi, kalian misalnya jadi drafter, itu bisa juga. Sebenarnya banyak lagi prospek kerjanya, tapi aku cuma bisa nyebutin sekian dulu. Sebenarnya banyak banget prospek kerja dari arsitektur ini sendiri, tapi aku cuma bisa ngejelasin segitu doang. Nah, lanjut ke mata kuliah yang bakalan kalian pelajari nih. Materi apa yang bakalan kalian pelajari di SAPPK ini? Nah, yang pasti ini yang ada di TPB nih, yang bakalan kalian jalani kurang lebih setahun lamanya, itu pasti ada yang namanya Mafiki teman-teman, yaitu matematika dasar, fisika dasar, sama kimia dasar. Itu pasti ada di semua fakultas teknik. Nah, selain mata kuliah Mafiki, itu bakalan ada juga mata kuliah umum teman-teman, kayak mata kuliah olahraga yang lari-lari 2,4 km saraga itu dan foto-foto di depan jam gadang, itu mata kuliah olahraga. Terus ada mata kuliah bahasa Inggris juga, ada TTKI, tata tulis karya ilmiah. Kalian bakalan diajarin gimana cara nulis karya ilmiah yang baik dan benar di sana. Terus ada PRD juga, ada mata kuliah Pengkom, pengenalan komputasi, dan lain sebagainya. Terus ada jurusan
ada mata kuliah pengantar jurusan teman-teman. Kalau di SAPPK itu di semester 1 ada yang namanya mata kuliah DPP atau dasar perencanaan dan perancangan. Nah, di situ bakalan dibagi dua, jadi DPP RC sama DPP PWK. Di DPP RC itu kalian lebih ke sketsa lingkungan kalian. Kalau aku dulu itu disuruh sketsa gimana suasana di luar kosan atau di luar rumah kalian sama di dalam kosan atau di dalam rumah kalian. Dan di akhir semester, di akhir kelas DPP RC ini bakalan disuruh wawancara arsitek dan kalian bakalan disuruh presentasiin salah satu karya dari si sang arsitek tersebut. Nah, kalau di DPP PWK itu kalian bakalan survei suatu kawasan, cari permasalahannya dan temuin solusinya dan presentasiin. Kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau di semester 2-nya itu ada yang namanya Tekpres, teman-teman. Nah, Tekpres ini teknik komunikasi dan presentasi. Dimana ini dibagi dua juga, ada Tekpres PWK sama Tekpres RC. Di Tekpres RC itu kalian bakalan diajarin gambar, kayak bahkan kalian diajarin gimana caranya garis lurus, teman-teman, dan diajarin juga gimana cara ngearsir yang benar, cara hatching yang benar dan segala macam. Dan kalian bakalan diajarin juga gimana caranya buat perspektif dua titik hilang, perspektif dari atas, dan bahkan diajarin cara buat aksonometri. Dan yang pastinya kalian bakalan buat maket di Tekpres RC. Beda banget di Tekpres PWK, itu kalian lebih ngesurvei suatu kawasan, cari data-data dari kawasan tersebut, dan cari permasalahan yang ada di kawasan tersebut. Kemudian kalian kasih solusi dari permasalahan tersebut. Dan di akhir kelas Tekpres PWK ini kalian bakalan bikin sebuah poster. Kalau dulu tuh poster yang gede A1 kalau nggak salah, dan kalian presentasiin apa masalah dari kawasan tersebut dan gimana cara kalian nyelesainnya. Nah, itu kalau Tekpres PWK, teman-teman. Nah, dari pribadi aku sendiri nih, aku masuk SAPPK itu sebenarnya awalnya karena aku tuh suka gambar. Awalnya tuh pengen ngambil FSRD, cuman sayang aja gitu IPA-nya entah nggak kepake karena aku anak IPA, dan sayang aja gitu nggak ada ngitung-ngitungnya. Makanya aku nyari-nyari yang ada gambarnya, cuman kayak masih ada hitung-hitungannya. Nah, ketemulah arsitektur, makanya aku ambil SAPPK ITB. Awalnya sih gitu. Dan aku tanya teman-teman aku yang lain, emang kebanyakan kayak gitu juga, pada suka gambar, cuman sayang aja kayak IPA-nya kebuang. Dan ada juga kok yang dari awal tuh udah pengen banget nih jadi arsitek, pengen banget jadi planner. Itu banyak juga. Kalau aku sih emang suka gambar tapi nggak mau pelajaran IPA-nya kebuang gitu. Oh iya, aku lupa bilang kalau aku tuh dari jurusan arsitektur. Kalau bisa dibilang nih ya, jurusan sedikit curhat nih. Jurusan arsitektur tuh emang lumayan berat, teman-teman. Aku nggak bisa bohong, emang lumayan berat. Karena kalian tuh bakalan digencar tugas-tugas yang banyak, dan gak cuman satu mata kuliah doang yang kayak gitu. Mata kuliah lain tuh bakalan ngasih terus-terusan tugas, apalagi kayak tugas studio gitu. Nah, ini yang di depan aku nih sama yang di belakang aku, ini cuma sebagian tugas. Sebenarnya banyak lagi, kayak ini, sebanyak ini. Kalian tuh harus terbiasa bahkan ngerjain tugas gambar di kertas A2 dan A3. Kalian tuh nggak bakalan ada gambar lagi di kertas A4, itu nggak ada. Nih, sebanyak ini, kayak satu tugas memang 1 bulan, cuman ngerjainnya tuh gambarnya tuh cuman seminggu kalau aku, karena mikirin konsepnya dulu, mikirin masa bangunannya gimana, mikirin desainnya gimana, mikirin strukturnya nanti itu terbangun atau enggak. Itu emang lama banget dan butuh asistensi yang berkali-kali. Nah, kalau aku kayak gitu, dan bisa satu tugas studio perancangan arsitektur mata kuliah PA itu kalau aku bisa sampai 10 lembar A2. Dan kalian jangan kaget kalau misalnya tugas kalian tuh emang sebanyak itu nanti di arsitektur. Awalnya juga aku mikirnya
kayaknya nggak segitunya juga deh, tapi emang sebanyak itu. Dan itu tuh baru tugas mata kuliah PA, mata kuliah perancangan arsitektur, dan ini tuh mata kuliah struktur teman-teman, mata kuliah studio struktur gitu, konstruksi bangunan. Nah itu juga tugasnya lumayan banyak, tapi masih di kertas A3 nih, kayak gini, emang banyak. Dan itu berlembar-lembar. Emang tugasnya tuh cuman satu mata kuliah SKB nih, yang tugas struktur ini emang cuman 4 doang tugasnya, cuman keluarannya tuh banyak gitu teman-teman. Kalau di jurusan arsitektur, bukan nakut-nakutin ya, tapi kalau misalnya ini emang passion kalian dari awal, itu sebenarnya it's okay sih, kalian bakalan ngerjainnya secara nyaman, secara santai, slow, enak aja gitu, karena kalian suka gambar dan kalian suka arsitektur. Ya harusnya itu dibawa slow aja bisa tuh, apalagi buat market kayak gini nih seru banget sih sebenarnya. Nah sekian dari aku, mungkin itu dulu dari aku tentang jurusan aku juga. Terima kasih.